saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, selamat Hari Natal. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami mendengar sebentar pada perayaan Natal-Mu Yesus, karena kami merayakan kelahiran-Mu ke dunia ini. Walaupun kami tidak tahu tanggal yang tepat, tetapi paling tidak kami tahu bahwa Tuhan sudah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan membawa kami semua pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, kita membaca ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Inilah nyanyian para malaikat, bala tentara surga, menyanyi ketika Yesus lahir. Dan yang melihat itu, yang mendengar itu adalah para gembala. Sudah bisa bayangkan, ya, Tuhan memperkenankan orang yang paling sederhana, biasanya itu bukan pemilik hewan, tapi mereka adalah buruh
ternak, mereka menjaga milik orang lain. Nanti saya akan sampaikan berbagai mujizat terjadi pada waktu seputar Natal ini. Hal yang pertama yang kita mau lihat ialah Natal, perayaan Natal, suasana Natal bisa kecium. Dari apa? Dari kue-kue, ya, masakan-masakan enak yang dimasak pada hari Natal. Bagaimana dengan saudara kita yang untuk hidup saja pas-pasan? Ya, kita berdoa supaya tahun depan mereka mendapatkan berkat yang cukup. Dan mari kita yang punya, kita berbagi. Natal bicara tentang hal berbagi. Yang kedua ialah, saudara sekalian, Natal bisa kelihatan, bisa nampak dari apa? Hiasan-hiasan Natal di gereja atau di tempat perayaan diadakan, mungkin di hotel atau di tempat di mana, seperti kami di kota besar di Batam, itu nampak begitu warna-warni. Ya, demikian pula pakaian. Kebanyakan orang berpakaian warna merah seperti yang saya kenakan sekarang. Ya, menunjukkan suasana cerah. Dan juga perayaan Natal bisa didengar dengan telinga kita. Ya, apa? Nyanyian Natal. Oleh anugerah Tuhan, saya sudah mengarang paling tidak 6 lagu-lagu Natal. Itulah yang nanti yang tadi saudara dengar dalam pembukaan dari siaran ini, ya, dalam video streaming ini. Jadi itulah Natal yang bisa dilihat, didengar, juga dikecap sebenarnya sih. Kue-kue itu kan bisa dirasakan, bisa dicium keharumannya. Jadi seluruh perayaan Natal harusnya membawa kita kepada sukacita. Oleh karena itu jangan ada yang berduka cita hari ini. Oleh karena saudara belum punya uang untuk beli baju baru, saudara belum punya cukup uang untuk beli makanan yang enak-enak. Sebenarnya kalau kami di kampung, saudara sekalian, tidak terlalu mahal. Ya, cuma ada kesalahan. Saya ingatkan sekarang, bukan menegur orang di hari Natal, tidak, tapi hanya ingatkan saja. Mari kalau kita panen, kita biasanya panen bulan Februari, Maret, itu sesudah itu ada gawai daya, kita habiskan semua ketan kita untuk menjadi minuman keras. Itu yang salah. Jadi mari dengar apa yang kakek ini katakan untuk kita semua. Saya tidak menegur kita, ya, tetapi sisakanlah ketan itu untuk membuat apa? Pansuh, kata kami. Yaitu lemang, tepung, kata kami itu ketan yang digoreng begitu saja, begitu enak untuk orang Dayak itu. Dan kemudian apa? Lulun itu apa? Yang dibungkus kayak nogosari dari ketan. Itu 3 hal itu biasanya harus ada dalam pesta. Tapi kita meratap hari ini oleh karena semua sudah habis dibuat jadi beram. Mari mulai, kalau ke saudara anak-anak Tuhan, mulai berpikir jernih. Mana yang lebih baik? Makanan yang mengenyangkan atau yang membuat kita mabuk? Ya, berpikirlah jernih, ya. Saya tidak bermaksud menegur orang pada masa raya Natal ini. Dan yang lain lagi, saudara sekalian, di sini itu tadi inti yang kita renungkan, bahwa memang di seputar Natal itu penuh dengan nyanyian. Para malaikat surgawi, bala tentara surga katanya memuji Allah. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu bagaimana bunyinya, alunan nadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Paling banyak kita nyanyikan Malam Kudus. Lagu yang sudah ratusan tahun ini begitu luar biasa. Malam Kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelap. Saya lebih suka pakai teks yang lama, ya. Dan saya juga sudah mengarang, saudara sekalian. Saya harap yang mengedit program ini membuat nyanyian itu, ya. Malam yang kudus indah sepanjang masa,
karena Yesus telah lahir. Itu saya sudah karang. Lagunya cukup bagus. Nah, nanti kalau saya sudah punya uang cukup, saya akan rekam dan populerkan melalui media sosial. Tunggu saja waktunya. Jadi itulah suasana Natal pada hari ini, di mana kita mengagungkan Tuhan yang sedia turun menjadi manusia ke bumi ini, lahir dari perawan Maria, saudara sekalian, dan kemudian mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Tidak ada yang lebih penting daripada itu ketika kita merayakan Natal. Abaikan semua pernak-pernik yang lain. Mari kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu bertobat. Kita perlu buka hati dan terima Yesus, supaya kita masuk ke surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan di sana nanti merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat yang luar biasa. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari Natal ini, dan kami bersyukur untuk sekian kalinya kami merayakan Natal. Dan sekali ini kami berdoa supaya semua jemaat, semua pemirsa merayakan Natal dengan sukacita, dengan puji-pujian yang meriah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.